Karena Pancasila bukan sekedar slogan, Pancasila bukan sekedar diucapkan. Pancasila adalah jiwamu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah cara pandangmu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah dasar berpikirmu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah dasar bertindakmu sebagai seorang Indonesia. Pancasila adalah kekuatanmu sebagai orang Indonesia. Karena di dalam Pancasila itu tersimpan kedahsyatanmu sebagai orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Ini adalah seri pertama dari 10 pelajaran tentang Pancasila yang telah kami janjikan pada pengantar video kami sebelumnya, dan teman-teman sedikit ada perubahan ya, berdasarkan saran dari beberapa rekan, juga masukan dari teman-teman penonton kami di YouTube, bahwa yang ditempatkan di seri pertama itu menurut saran mereka adalah Pancasila dalam pemahaman awam. Yang seharusnya kami bahas di seri pertama ini adalah Pancasila, eksistensi dan relevansi kekiniannya. Setelah kami menimbang-nimbang, ada betulnya juga yang kami angkat pertama, yaitu Pancasila dalam pemahaman awam, sehingga kita memiliki pengetahuan yang komprehensif, terukur dan terarah mengenai Pancasila, karena kita mengawalinya dari pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman tentang Pancasila. Teman-teman, saya mau katakan bahwa saya adalah salah satu dari sekian banyak generasi Indonesia yang cukup beruntung. Kenapa demikian? Karena dulu waktu saya masih sekolah di SD dan SMP, saya mendapat satu mata pelajaran yang membahas tentang Pancasila, yaitu pendidikan moral Pancasila, atau yang kami lebih kenal pada waktu itu dengan sebutan pelajaran PMP. Lalu setelah saya di sekolah menengah atas, pelajaran ini berubah lagi dari pendidikan moral Pancasila menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang disingkat PPKN. Meskipun demikian, menurut saya dua mata pelajaran ini sangat membantu generasi di masa saya untuk memahami tentang Pancasila. Teman-teman, seperti yang saya pelajari dulu waktu saya masih SD nih, saya diajarkan bahwa Pancasila itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yaitu kata panca yang artinya 5 dan kata sila atau shila yang berarti prinsip, bisa juga disebut asas atau bisa juga disebut dasar. Karena itu kita dapat memahami bahwa Pancasila itu secara sederhana adalah 5 prinsip, atau juga bisa kita sebut 5 asas, atau juga bisa kita sebut 5 dasar, atau juga bisa kita sebut sebagai 5 filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman, pertama kali kata Pancasila ini dipopulerkan oleh salah satu tokoh idola saya, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan juga dikenal sebagai tokoh proklamator, orang hebat, orang cerdas, orang pintar, orang terjenius di Indonesia versi saya, karena saya adalah pengagum dari Bung Karno. Dialah orang pertama yang memperkenalkan kata Pancasila pada sidang BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya kalau saya tidak salah menyebutkan Dokuritsu Junbicho Sakai. Dialah yang pertama kali menyampaikan pada pidatonya tanggal 1 Juni tahun 1945 yang menyampaikan kata Pancasila. Pada waktu itu BPUPKI mereka sedang mencari format dasar negara yang akan didirikan. Lalu ada dua tokoh yang sangat terkenal pada waktu itu. Pertama adalah tentunya Bapak Insinyur Soekarno, dan yang kedua Muhammad Yamin, dan mereka lah orang yang luar biasa yang memformulasikan Pancasila ini, dan tentunya dengan seluruh rekan-rekan di BPUPKI yang memformulasikannya. Lalu selanjutnya menurut Soekarno bahwa Pancasila sebenarnya bukanlah ciptaannya dia. Kata Soekarno, Pancasila itu digali dari kandungan Nusantara, digali dari budaya-budaya Nusantara, digali dari lokal wisdomnya Nusantara, dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh
Insinyur Soekarno atau Bapak Soekarno atau Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, memang Pancasila ini digali dari kandungan bumi Nusantara dan dapat dibuktikan secara literatur pada masa kerajaan Majapahit dulu, kalau saya tidak salah abad ke-14, itu tulisan tentang Pancasila kita sudah temukan di 2 kitab luar biasa. Yang pertama itu, kalau saya tidak salah, menurut pelajaran yang saya dapat dulu di SD ya, itu PMP waktu itu di SD, itu dari buku yang berjudul Negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca dan buku Sutosoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Kata Pancasila itu sudah ada di sana. Kata Pancasila itu sudah ada di 2 literatur Jawa kuno ini. Karena itulah Soekarno mengatakan, tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Soekarno, bahwa itu bukanlah ciptaan Pak Soekarno, tetapi merupakan sesuatu yang digali dari kandungan bangsa Indonesia, yang digali dari local wisdom bangsa Indonesia. Yang luar biasa, yang saya mau sampaikan kepada kita, ada beberapa fakta unik yang dapat saya sampaikan yang berhubungan dengan Pancasila dan secara khusus persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Fakta unik yang pertama adalah bahwa negara yang didirikan pada waktu itu bukanlah negara agama. Padahal sebagaimana kita tahu hampir bahkan lebih dari 90% penduduk Indonesia pada waktu itu adalah orang Islam, beragama Muslim. Namun yang luar biasa, meskipun kita harus akui ya bahwa pada masa itu ada yang mengusulkan dasar negara adalah dasar Islam, tetapi sebagian besar dari anggota BPUPKI itu menginginkan justru bukan negara Islam, negara Republikan malah yang diinginkan oleh mereka. Dan hasilnya adalah, fakta yang pertama adalah bahwa negara yang didirikan justru bukan negara syariat, bukan negara agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia pada saat itu adalah beragama Islam, dan sebagaimana kita tahu sampai hari ini, sampai detik ini, Indonesia itu one of the big Muslim country in the world, menjadi negara Islam terbesar di dunia. Meskipun demikian, justru dasar pendirian negara justru bukan dasar syariat, bukan dasar Islam. Malah yang dipilih adalah dasar negaranya, yaitu Pancasila, yang diformulasikan oleh para pendiri bangsa itu sendiri. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, bahwa meskipun Indonesia yang didirikan ini bukan negara agama, tetapi juga negara yang didirikan bukanlah negara yang mutlak sekuler. Mutlak sekuler juga bukan negara liberal, terlebih lagi bukan negara sosialis komunis yang menolak Tuhan. Justru negara yang didirikan adalah negara yang bertuhan dengan menempatkan dasar bernegara yang pertama itu berhubungan dengan Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang luar biasa. Meskipun Indonesia ini bukan negara agama, tetapi negara Indonesia adalah negara bertuhan. Kalau kita belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jelas sekali di sana dia disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atau atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, itulah yang menjadi dasar negara ini dimerdekakan. Artinya orang Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan manusia semata, tetapi the gift of God, pemberian Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa taala, pemberian Sang Hyang Widi, pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Itu pengakuan yang disampaikan oleh bangsa Indonesia. Karena itu negara Indonesia bukan negara sekuler, juga bukan negara liberal, juga bukan negara sosialis, juga bukan negara komunis, terlebih lagi bukan negara ateis. Nah, fakta yang berikutnya yang dapat saya sampaikan adalah bahwa lahirnya Pancasila ini bukanlah peristiwa instan, ditemukan, dituliskan, diformulasikan menjadi Pancasila dan selesai. Tidak demikian, saudara-saudara. Pancasila ini adalah sebuah proses menjadi. Pertama dikemukakan tanggal 1 Juni, barulah diformulasikan tanggal 22 Juni melalui Piagam Jakarta. Nah, setelah Indonesia merdeka ini, justru ada penyempurnaan lagi. Pada waktu itu, ketika Indonesia setelah merdeka tanggal 17 Agustus, pada tanggal 18-nya beberapa tokoh Indonesia Timur datang menghadap Soekarno. Dan mereka bilang begini,
Pak Soekarno kalau seandainya tidak dihapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami tidak akan gabung dengan Indonesia. Mendengar permintaan dari teman-teman Indonesia Timur, Soekarno juga tidak mengambil keputusannya sendiri. Dia mengutus seseorang untuk menghadap kepada seorang ulama luar biasa, ulama terkenal, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menghadap untuk memintakan pendapatnya tentang permintaan teman-teman dari Indonesia Timur ini untuk menghapus dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu utusan Soekarno sampai kepada Kiai pendiri NU ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terjadi diskusi. Lalu Kiai Haji Hasyim Asy'ari bilang begini, oke, besok setelah selesai sholat subuh saya akan kasih jawaban. Lalu beliau berdoa tentunya, lalu beliau tafakur untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasilnya sungguh luar biasa. Setelah bangun pagi selesai sholat subuh besoknya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil utusan Soekarno dan bilang begini, tidak apa-apa, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya dalam formulasi kalimat Piagam Jakarta disebutkan ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan fakta-fakta unik dari kalau kita bicara tentang eksistensi Indonesia pada awal-awal bangsa ini lahir, dan pergulatan bersama untuk dapat memahami Pancasila, untuk menaruh Pancasila sebagai dasar bernegara. Nah teman-teman, kalau kita lihat Pancasila itu merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 dasar yang dapat kita sebutkan sebagai ideologi pemersatu bangsa, dasar negara kesatuan Republik Indonesia, dasar filosofis, pandangan hidup, bahkan menjadi tolak ukur dalam melakukan segala hal dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, dalam bersikap, bertindak, berbuat, berpikir, berperasaan, bersikap kepada sesama yang satu agama, satu suku dengan kita, bersikap kepada sesama yang berbeda suku dan berbeda agama dengan kita. Inilah luar biasa Pancasila. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Pancasila yang akan saya bahas hari ini, saya tidak akan membahasnya secara teoritis, tapi saya akan membahasnya berdasarkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila saja, supaya ini betul-betul pemahaman awam. Dan apa yang saya sampaikan pun itu menurut pemahaman saya, bukan menurut pemahaman siapapun, dan itu adalah subjektivitas pemahaman saya. Jadi jika teman-teman menemukan kekeliruan dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Inilah cara saya memahami Pancasila versi saya. Teman-teman, yang luar biasa adalah di dalam 5 dasar bernegara ini, para pendiri bangsa justru menempatkan yang utama dan terutama itu adalah Tuhan, dengan formulasi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Teman-teman, saya mau katakan bahwa Indonesia yang tadinya bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang bertuhan, negara yang mengakui eksistensi adanya Tuhan, negara yang mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak luput dari pengawasan Tuhan, tidak luput dari otoritas Tuhan. Ini yang luar biasa menurut saya, karena dia memulai dari sesuatu yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kata ketuhanan yang Maha Esa ini, makna yang pertama adalah pengakuan terhadap eksistensi Tuhan. Pengakuan bahwa Indonesia ini ada karena Tuhan, dan seluruh warga Indonesia ini punya Tuhan, tentunya dalam perspektif agama dan keyakinan masing-masing. Itu makna yang pertama dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna yang kedua, bahwa meskipun negara Indonesia adalah negara bertuhan, ketuhanan dalam perspektif Indonesia adalah ketuhanan yang unik. Uniknya karena di Indonesia ini kurang lebih ada 6 agama ya. Ada Islam tentunya, Katolik, Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu. 6 agama nih. Masih ada lagi kita berbicara tentang aliran kepercayaan. Artinya
kehadiran Tuhan dalam perspektif Pancasila bukanlah Tuhan yang seragam, tapi Tuhan yang hadir secara unik dalam pemahaman akidah, dalam pemahaman doktrin, dalam pemahaman keyakinan masing-masing dari agama yang diakui di Indonesia. Karena itulah makna yang kedua dari ketuhanan yang Maha Esa, saya mau katakan kepada kita semua bahwa selain mengakui adanya Tuhan, makna yang kedua adalah adanya usaha untuk saling menerima, saling memahami antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda di Indonesia ini, yang secara sah ada 6 agama plus dengan aliran kepercayaan, adanya saling menerima, saling menerima. Tentunya kalau kita berbicara saling mengakui itu kan akidah ya. Saya tidak sampai pada kata saling mengakui, tapi saya mau katakan itu adalah saling menerima antara kehadiran agama yang satu dan agama yang lainnya dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sangat unik di dunia. Kenapa saya sebut bangsa yang sangat unik? Mungkin dari sekian banyak bangsa, sedikit sekali, dan salah satunya adalah Indonesia yang punya departemen agama. Dan itu departemen agama adalah mengurus agama-agama yang ada. Dan eksistensi agama-agama yang ada, negara tidak intervensi agama, negara tidak intervensi para ulama dan rohaniawan atau tokoh-tokoh agama, tapi negara hadir menjadi fasilitator bagi agama-agama. Fasilitator sehingga tercipta hubungan yang baik, terbina saling menerima, terbina saling menghormati antara agama dan keyakinan yang ada dan diakui di Indonesia. Nah, yang kedua, makna yang kedua adalah adanya saling menghormati. Karena itulah sebenarnya di Indonesia ini menurut saya negara yang luar biasa. Dia tidak seragam, dia memiliki kepelbagaian yang sungguh luar biasa, tapi yang luar biasanya mereka saling menghormati. Itu yang membuat bangsa Indonesia berbeda sekali dengan bangsa manapun di dunia ini. Yang berikutnya bahwa ketuhanan yang diterima di Indonesia adalah ketuhanan yang bukan ketuhanan yang terikat pada salah satu agama, tapi ketuhanan yang bebas dan tidak memaksa orang lain untuk menerima agama dan keyakinan, yang tidak mengintervensi orang lain berhubungan dengan agama dan keyakinan, yang tidak menghakimi orang lain berhubungan dengan agama dan keyakinan. Itulah kenapa Indonesia menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai makna ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar awal dari kehidupan bernegara yang kita sebut Pancasila, sila pertama dari Pancasila. Yang kedua di sini yang kita kenal dengan sebutan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah dia berbicara tentang konsep the ground of all being, yaitu sumber dari segala sumber yang kita kenal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kenal Tuhan, yang kita kenal Sang Hyang Widi, yang kita kenal sebagai Sang Pencipta itu. Yang kedua yang menjadi dasarnya adalah kemanusiaan, humanity. Kita berbicara tentang kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang bagaimana? Bukan kemanusiaan yang egois, bukan kemanusiaan yang individualistik, bukan kemanusiaan yang ingin menang sendiri, bukan kemanusiaan yang semena-mena pada orang lain, tetapi kemanusiaan yang adil, tahu apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, dia tidak mengambil banyak haknya lalu melupakan kewajibannya, dia adalah tahu mana yang seimbang, yang balance. Itulah eksistensi kehidupan manusia Indonesia. Manusia yang terdiri dari berbagai suku, bahkan 700 bahkan 1200 suku yang ada di Indonesia ini, adalah manusia yang eksis, yang mengakui adanya persamaan hak tanpa melihat you minoritas, you mayoritas, you hitam, you putih, you keriting, you lurus, you dan lain sebagainya. Dia nggak lihat itu. Dia nggak pernah melihat itu. Indonesia ini berbicara mengakui persamaan hak. Siapapun engkau yang ada di Indonesia, entah you matanya lebar atau matanya sipit, entah you rambutnya lurus atau rambutnya keriting, entah you kulitnya hitam atau kulitnya putih, entah you kulitnya sawo matang atau apapun, you punya hak yang sama dari Republik ini. Itulah hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan hak. Yang kedua, adanya
persamaan derajat. Kita sederajat nih sebagai manusia milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhan, milik Sang Hyang Widi. Kita sederajat sebagai sebagai sama-sama ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nggak ada yang lebih, you bukan hamba, you bukan lagi raja, you bukan penguasa, you bukan tidak begitu. Dalam konteks Indonesia, bahwa memahami Pancasila sila kedua adalah kita ini sederajat. Satu kewajiban. Kita memahami bahwa kita adalah satu kewajiban sebagai anak bangsa. Tidak ada yang mayoritas bayarnya harus lebih banyak pajaknya daripada yang minoritas, tidak begitu. Atau minoritas bayar lebih banyak dari yang mayoritas, tidak begitu. Atau yang putih bayar lebih sedikit daripada yang kulit sawo matang atau hitam. Atau yang keriting bayar lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang lurus. Tidak begitu. Adanya pengakuan kesamaan derajat, kesamaan hak, dan kesamaan kewajiban. Itulah kalau kita mau memahami sila kedua. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang sila yang kedua juga, adanya saling mengasihi, hablum minannas, adanya saling mencintai. Kita adalah keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hadir di Republik ini sebagai anak kandung dari Ibu Pertiwi yang kita kenal Indonesia. Karena itulah sebenarnya kita membina. Makanya tidak heran kalau masyarakat Indonesia itu di mana-mana pun akrab. Contohnya saya di tempat saya hanya saya saja orang NTT. Jujur hanya saya saja juga orang Nasrani di tempat saya berada. Tapi saya begitu disayang oleh tetangga-tetangga saya. Begitu disayang oleh orang-orang sekitar saya. Saya adalah orang yang banyak dapat daging pada saat Idul Kurban. Teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak memberi kepada saya. Mereka mengasihi saya, mereka mencintai saya, mereka sayang sama saya. Itulah membuktikan bahwa orang Indonesia itu saling menyayangi antara satu dan dengan yang lainnya. Berikutnya, ada, kalau kita mau memahami sila yang kedua, adanya sikap tenggang rasa, tepa salira. Sikap tenggang rasa, kita tidak memperlakukan gaya hidup yang egois, gaya hidup yang individualistik, gaya hidup yang semau gue, gaya hidup yang ingin menang sendiri, enggak. Tapi ada sikap tenggang rasa dari manusia yang kita kenal sebagai manusia Indonesia berdasarkan kata ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu tadi. Selanjutnya, kita orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita mengakui adanya persamaan hak, persamaan derajat, persamaan kewajiban. Karena kita mengakui bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Karena itu kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, jika kita menemukan ada orang yang tidak melakukan itu, Pancasila ini menjadi jawaban bagi orang itu untuk dibentuk supaya manusia itu mengenal, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan lebih tepatnya di masa kita hidup saat ini, ketika dunia, ketika kemajuan, ketika the age of digitalization movement terjadi di dunia ini, kita butuh Pancasila untuk membentuk kepribadian kita supaya kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita butuh kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mengajari kita supaya kita menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, kita juga berani membela sesama kita. Orang Indonesia ini sebenarnya menurut Pancasila ini bukanlah orang yang menyoraki orang lain. Tapi walaupun fakta-faktanya akhir-akhir ini kita menemukan orang yang demikian, orang yang lagi tertimpa masalah, orang sekarang tega loh sorakin orang-orang yang tertimpa masalah, tertimpa musibah. Orang Indonesia sebenarnya ciri khas kepribadian orang Indonesia itu tidak begitu. Dia bukanlah orang yang menyoraki kemalangan orang lain. Tetapi justru orang Indonesia adalah orang yang berani untuk membela sesamanya, berani untuk menegakkan keadilan, berani untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebenarnya orang Indonesia kalau kita pahami Pancasila dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya juga bahwa negara kita ini, orang-orang Indonesia sebenarnya adalah orang yang saling menerima, saling mengakui, saling bertenggang rasa, saling bertoleransi, saling menghargai, saling menempatkan sesamanya ini sederajat dan
bersaudara dalam konteks kehidupan sebagai bangsa dan negara. Itulah sebenarnya kalau kita belajar apa sih yang harus kita pahami dari Pancasila, sila yang kedua. Nah sekarang kita masuk pada sila yang ketiga. Nah ini yang penting. Indonesia dikenal sebagai more than 13.000 pulau ya. Lebih dari kurang 714 suku besar dan 1.200 suku kecil. Indonesia ini adalah dalam bahasanya Dr. TB Simatupang menyebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling terpecah di dunia. Terpecah dalam tanda petik bahwa dia paling banyak sukunya. Karena itu sebenarnya Indonesia ini menjadi negara yang paling rentan dengan perpecahan, paling rentan dengan perang saudara, paling rentan dengan saling membenci, saling memusuhi. Kenapa? Karena lebih dari 714 suku besar dan kurang lebih 1.200 suku kecil di Indonesia ini. Tapi yang luar biasanya, sila ketiga dalam Pancasila mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai bangsa, yaitu persatuan Indonesia. Ini yang luar biasa, teman-teman. Mengajarkan kita bagaimana kita mengelola perbedaan kita, mengajarkan kita bagaimana mengelola kemajemukan kita, mengajarkan kita bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang luar biasa, persatuan Indonesia. Saya ingin nyontek sekali lagi kata-kata salah satu kiai muda NU yang saya cukup gemari, kiai yang satu ini, yaitu Gus Muafik. Gus Muafik menyebutkan begini, orang Eropa itu satu suku tapi terdiri dari berbagai bangsa. Orang Timur Tengah itu satu suku tapi terdiri dari berbagai bangsa. Tapi orang Indonesia ini bersuku-suku, hanya satu bangsa. That is Indonesia. Kenapa? Karena kita punya persatuan Indonesia yang mengikat kita sebagai anak bangsa. Karena itu nggak usah heran kalau kami dari NTT bisa bergaul akrab dengan mereka yang ada di Betawi. Kami yang dari NTT bisa bercengkrama dengan orang Jawa. Kami yang dari Papua bisa bercengkrama dengan orang Aceh. Karena memang kita adalah orang yang luar biasa ketika kita berbicara dengan konsep persatuan dan kesatuan kita. Kenapa itu bisa terjadi yang namanya persatuan dan kesatuan? Karena memang pada dasarnya sila persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk mendahulukan kepentingan Indonesianya dari kepentingan akunya, dari kepentingan keluarganya, dari kepentingan golongannya, dari kepentingan agamanya, dari kepentingan rasnya. Kepentingan Indonesia yang paling pertama dan utama. Itulah sebabnya kenapa kita tahu bagaimana seharusnya kita bersatu. Itulah kita kenapa bangsa yang terdiri dari berbagai-bagai suku tetap bersatu di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu bagaimana mengelola perbedaan di antara kita. Nah, apalagi mana ya di sila persatuan Indonesia? Kita dapat melihat bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang rela berkorban. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah. Saya lumayan susah waktu saya kuliah di Jakarta. Tapi saya banyak dibantu oleh saudara-saudara saya orang Betawi yang di Pondok Pinang, orang-orang Betawi yang ada di sekitar Rempoh, orang-orang Betawi yang ada di Jakarta. Mereka tidak melihat bahwa saya ini orang Timur. Mereka juga tidak melihat bahwa saya ini Nasrani. Mereka juga tidak melihat bahwa saya ini kulitnya hitam. Tapi mereka melihat kita adalah Indonesia. Itulah kenapa saya mau katakan bahwa orang Indonesia tuh punya hati yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Ketika saya lapar dulu, saya bisa dapat makan semudah itu, segampang itu. Ketika saya tahu bahwa diri tentunya ya, saya tidak datang lalu bersombong diri, berpongah diri. Saya tahu bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Saya tahu bagaimana memperlakukan orang lain sehingga saya gampang sekali diterima dan disayang. Sampai detik ini di tempat saya sangat disayang oleh rekan-rekan saya. Berikutnya bahwa berbicara tentang Indonesia, berbicara tentang cinta tanah air, berbicara tentang cinta bangsa, kitalah orang yang luar biasa. Kita mau mengorbankan apa saja untuk Indonesia. Itulah anak-anak Indonesia, itulah warga Indonesia. Kenapa? Karena kita memang benar-benar menaruh rasa cinta kita kepada tanah air kita. Kita adalah bangsa yang tidak mudah untuk berpindah menjadi warga negara lain.
Kita adalah bangsa yang tetap melihat keindonesiaan kita. Meskipun ada orang yang sudah pindah menjadi warga negara lain pun, ciri khas keindonesiaan yang gak hilang. Bahkan dia sangat mencintai bangsa asalnya, bangsa Indonesia. Ada banyak orang-orang yang, beberapa orang juga yang saya kenal, tetapi mereka sangat cinta Indonesia, sangat sayang Indonesia. Mereka ikut kegiatan-kegiatan Indonesia di negara di mana mereka pindah. Bahkan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena memang kita adalah orang yang mencintai negara kita, mencintai Indonesia. Nah, yang berikutnya, kita ini adalah orang yang, kalau kita berbicara tentang Indonesia, kita bangga jadi orang Indonesia. Kita bangga jadi orang Nusantara. Kita bangga menjadi anak bangsa Indonesia. Dan kita harus akui bahwa akhir-akhir ini nilai ini mulai mengurang. Mulai mengurang. Saya mau katakan kepada siapapun Anda yang dengar video saya pada saat ini, engkau harus bangga menjadi Indonesia. Karena Indonesia ini unik di dunia. Satu-satunya negara yang mampu menyatukan banyak perbedaan. Dan seluruh dunia harus belajar ke kita bagaimana seharusnya bersatu. Itu semua karena ada Pancasila. Karena Pancasila yang mengajarkan kita untuk demikian. Nah, berikutnya saya ingin mengajarkan kita untuk memahami tentang sila keempat. Ini yang luar biasa, teman-teman. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin, di awal dengan kata kerakyatan ya, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Saya mulai dari kata kerakyatan. Yang luar biasa negara ini waktu dia bentuk konstitusinya, pasal 1 ayat 2 dari konstitusi bunyinya begini. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Ini bunyi pasca perubahan. Sebelum perubahan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sebelum perubahan. Tetapi setelah perubahan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena negara kita menempatkan kerakyatan sebagai posisi teratas di dalam top hierarki kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemegang kedaulatan tertinggi, penguasa tertinggi, itu adalah rakyat. Itulah sebabnya bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang kita dapat pahami dari sila yang keempat ini? Pertama, orang Indonesia itu adalah orang yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Orang Indonesia itu yang mendasari segala sesuatunya dari bermusyawarah untuk mufakat. Bukan orang yang ego, bukan orang yang menang sendiri, bukan orang yang ingin mengalahkan orang lain. Tetapi orang-orang Indonesia adalah orang yang mengutamakan kepentingan kehidupan bersama kita sebagai anak bangsa melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, ini sudah mulai mengurang saat ini. Ketika kemajuan di bidang teknologi informasi, ketika the age of brain berlangsung, the age of digitalization movement berlangsung, ini sudah mulai mengurang. Kita harus akui, kita harus sadar nih untuk kita kembali ke hitoh kita kembali ke esensi kita sebagai orang Indonesia, bahwa orang Indonesia adalah orang yang tidak mengalah tetapi tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dia berani membela kebenaran dan keadilan, dia berani melawan keangka-murkaan. Tetapi orang Indonesia adalah orang yang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi menerima kehendak bersama tanpa membeda-bedakan. Itu esensi kalau kita belajar pemahaman awam dari sila yang keempat dari Pancasila kita. Selanjutnya, bahwa hasil akhir itu bukan voting, bukan menang-menang, tetapi berdasarkan musyawarah yang diambil secara bersama-sama tanpa merugikan orang lain. Nah, mengenai hal ini nih, akhir-akhir ini sudah mulai mengurang ya. Manusia Indonesia sudah mulai ego, manusia Indonesia sudah mulai individual. Mungkin karena perkembangan teknologi informasi, kebanyakan hidup bergaul dengan gadget, kita lupa esensi kita bahwa kita adalah orang yang tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ini kita harus kembali belajar lagi ke Pancasila sehingga kita bisa menjadikan Pancasila sebagai pegangan yang mendidik kita untuk bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam konteks kehidupan bersama kita sebagai orang Indonesia. Nah, teman-teman, hal yang berikutnya kalau kita ingin pahami tentang sila keempat adalah orang Indonesia ini orang yang memiliki tanggung jawab.
Kenapa orang Indonesia adalah orang yang memiliki tanggung jawab? Orang Indonesia ini kan orang yang bertuhan, orang yang berakidah, orang yang yakin adanya Tuhan berdasarkan sila pertama dari Pancasila. Karena itu orang Indonesia tuh tanggung jawabnya, responsibility-nya lebih mengarah kepada tanggung jawabnya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya diyakini dan diamini itu sebagai bentuk dari eksistensi Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya sebenarnya orang Indonesia sebenarnya ini orang yang paling tidak korupsi sebenarnya. Tetapi walaupun akhir-akhir ini kita bertemu banyak orang yang korupsi, mereka hilaf, mereka lupa bahwa mereka punya tanggung jawab ke Tuhan. Belajar lagi kepada Pancasila supaya nggak hilaf lagi, kurang lebihnya begitu. Nah, berikutnya bahwa orang Indonesia yang luar biasa ini musyawarah yang menghasilkan mufakat ini dilakukan berdasarkan akal sehat. Ada banyak orang yang menerima pendapat orang lain tanpa pakai otak, tanpa pakai akal sehat. Sehingga terkadang waktu dia bertindak, berbuat, berpikir, berperasaan, mengeksiskan dirinya juga kelihatannya unrasional, enggak rasional. Musyawarah untuk mufakat dalam konteks sila keempat Pancasila ini adalah musyawarah yang rasional, masuk akal, mana yang terbaik untuk bangsa kita. Dia nggak mandang karena you oposisi, saya ini adalah koalisi, lalu saya korbankan you oposisi, saya nggak nerima saranmu, nggak begitu. Hasil musyawarah yang didasarkan oleh akal sehat. Siapapun dia, kalau bertujuan untuk bangun bangsa ini, kalau bertujuan untuk menegakkan bangsa ini, menegakkan keadilan di bangsa ini, diterima. Ya, orang Indonesia tuh nggak membeda-bedakan. Jadi karena itu dia berani untuk melaksanakan musyawarah untuk mufakat, tapi based on akal sehat, rasional, bukan yang tidak rasional. Itulah orang Indonesia. Nah, selain itu juga kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang dihasilkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ini, keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang Indonesia ini adalah orang yang bertanggung jawab sebenarnya menurut Pancasila. Kenapa? Karena ketika dia mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, maka apa yang diperbuat ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu saran saya kepada bapak-bapak yang terkadang juga melakukan kesalahan, legowo lah kesalahan ya. Kalau bapak ibu korupsi, benar-benar melakukan korupsi, legowo untuk mengakui itu. Jangan sampai sudah terbukti, sudah ada barang bukti ditangkap oleh KPK, masih juga menolak bahwa saudara itu koruptor. Nggak begitu, orang Indonesia tuh nggak punya prinsip, dia berani untuk bertanggung jawab. Itu salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan sila yang keempat. Orang Indonesia adalah orang yang paling bertanggung jawab. Orang Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dia putuskan. Kalau salah, dia bertanggung jawab untuk menanggung kesalahan. Kalau dia benar, dia bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, teman-teman, saya mau katakan kepada kita semua bahwa itulah pemahaman kita tentang sila yang keempat yang dapat saya ajarkan kepada teman-teman. Sekarang kita masuk pada sila yang kelima. Sila yang kelima ini sungguh luar biasa. Apa namanya? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain kalimatnya indah, tetapi kalimat dalam sila kelima ini juga menjadi tanggung jawab besar, tanggung jawab yang sungguh luar biasa. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi 268 juta, kalau saya tidak 268 juta penduduk Indonesia, keadilan sosial bagi yang mayoritas dan minoritas, keadilan sosial untuk dari Sabang sampai Merauke, keadilan sosial untuk seluruh anak-anak bangsa. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilan sosial, teman-teman, saya mau katakan bahwa negara ini didirikan untuk mencapai satu hal. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual. Itu tujuan negara ini didirikan. Nah, ada satu formulasi kalimat yang sering dipakai, ini dia sebutkan begini, Gemari paloh jinawi toto tentrem kertora harjo. Itulah wujud dari keadilan sosial. Kalau kita mau kata Gemari paloh jinawi toto tentram kertora harjo, masyarakat adil, makmur, merata material, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan itu? Orang Indonesia yang luar biasanya bahwa nilai apa yang terkandung di dalam sila kelima keadilan sosial? Pertama, kita berbicara tentang kegotong royongan, saling menolong, saling membantu, saling memberi.
saling memperhatikan, saling menyayangi antara satu dan yang lainnya. Itulah nilai-nilai yang pertama yang dapat saya sampaikan ketika kita berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi yang dapat kita lihat di sana? Kita lihat bahwa kita, orang Indonesia, mengembangkan sikap kekeluargaan. Sikap kekeluargaan sebagai keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai keluarga besar sebangsa dan setanah air. Sebagai keluarga besar yang terlahir dari rahim Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai ini. Mengembangkan sikap kekeluargaan itu adalah salah satu ciri khasnya. Karena itu kalau kita berbicara as a family, mengembangkan sikap-sikap kekeluargaan ini pasti ada keadilan di sana. Karena tidak mungkin seorang ayah tidak adil pada anaknya. Kalau ada ayah yang tidak adil pada anaknya, maka ayah itu sedang sakit jiwa. Ayah yang baik, ayah yang luar biasa adalah ayah yang adil pada anaknya. Dia nggak membeda-bedakan anaknya yang sulung, yang tengah, dan bungsu, nggak. Sama diperlakukan sebagai bagian dari darah daging. Itu sebabnya bahwa orang Indonesia adalah orang yang mencerminkan sikap kekeluargaan. We are family. Kita di keluarga besar NKRI. Yang berikutnya, kita tuh punya sikap adil. Pribadi-pribadi yang adil. Bukan pribadi yang tamak, bukan pribadi yang rakus, bukan pribadi yang pencuri, bukan pribadi yang merampok, bukan pribadi yang korupsi. Tapi pribadi yang adil. Kita tahu apa yang menjadi hak kita dan kita tahu bagaimana mewujudkan kewajiban kita. Bukan kita tahu seberapa banyak saya ambil untuk kepentingan saya, lalu saya mau mengorbankan sebanyak mungkin orang. Itu tidak ada dalam sikap orang Indonesia. Karena manusia Indonesia adalah manusia yang berkeadilan sosial. Itu yang harus benar-benar tertanam dalam hati kita. Itulah sebabnya kenapa orang Indonesia itu selalu menjaga sikap antara hak dan kewajibannya selalu seimbang. Dia tidak terlalu mengutamakan haknya lalu melupakan kewajibannya. Dia tidak juga terlalu fanatik dengan kewajiban lalu melupakan haknya. Seimbang. Keadilan sosial itu berbicara tentang sikap hati seseorang yang menghormati orang lain. Menghormati orang lain, menghormati hak-hak orang lain, menghormati privasi orang lain, menghormati apa yang menjadi milik orang lain. Dia tidak mengambil yang bukan miliknya. Dia menaruh penghormatan pada milik orang lain. Menghormati privasi, menghormati rumah tangga orang lain, menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Itulah orang Indonesia. Itulah sebenarnya esensi kalau kita belajar dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu juga orang Indonesia ini luar biasanya berbicara tentang keadilan sosial. Orang Indonesia ini adalah orang yang suka memberi, suka menolong. Tidak hanya berbuat untuk kepentingan dia saja, tapi suka menolong orang lain. Karena itulah begitu terjadi bencana, terjadi masalah, terjadi musibah di negara kita, orang Indonesia itu paling cepat untuk memberi, paling cepat untuk menyumbang, paling cepat untuk beramal. Itulah Indonesia, itulah negara kita. Karena itulah sebenarnya karena memang kita dijiwai oleh keadilan sosial, dijiwai oleh rasa kesosialan kita, dijiwai oleh rasa kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia. Kalau kita berbicara tentang keadilan sosial juga, orang Indonesia ini orang yang tidak suka melakukan hal yang merugikan orang lain. Orang Indonesia ini kalau dia berkata tentang keadilan, maka dia tidak akan merugikan hak-hak orang lain, tidak merugikan orang lain. Tidak ada sikap untuk merugikan orang lain. Kalaupun akhir-akhir ini kita menemukan orang yang seperti itu, karena memang Pancasila sudah hanya sekedar sebagai slogan saja yang dipakai oleh oleh masyarakat Indonesia. Mereka lupa esensi dari Pancasila. Nah, kalau kita memahami juga bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang suka bekerja, bukan pemalas. Orang Indonesia adalah as a worker. Kita pekerja nih sebenarnya orang Indonesia. Kita kerja keras, kita punya etos kerja tinggi sebenarnya. Nenek moyang kita adalah orang yang luar biasa dalam hal bekerja. Mereka pernah mengukir sejarah besar dan luar biasa yang masih ada seperti sampai saat ini. Kita lihat contoh. Mereka bisa membangun Candi Borobudur walaupun teknologi mereka rendah. Dengan batu yang begitu besar, hanya orang rajin yang bisa melakukan itu. Hanya orang yang mau bekerja keras yang melakukan itu. Bukan orang pemalas, bukan orang yang suka tidur-tiduran, bukan orang yang hanya bermimpi saja tanpa melakukan apapun. Orang Indonesia salah satu ciri khasnya adalah orang yang bekerja keras. Berikutnya juga, orang Indonesia ini adalah orang yang ingin maju bersama.
maju bersama, karena memang kita punya jiwa keadilan sosial. Nggak ingin maju sendiri, tapi kita ingin maju bersama. Meskipun kita harus sadari sekarang ini ya banyak ketimpangan di mana-mana kalau berbicara tentang kemajuan, tapi minimal hari ini kita belajar bahwa kita ini sebenarnya ingin maju bersama. Ayo kita maju bersama. Kita membangun dari Sabang sampai Merauke itu secara bersama-sama, menikmatinya secara bersama-sama, berbagi rata secara bersama-sama sebagai wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah bangsa kita. Nah teman-teman, sebelum saya mengakhiri tentang pemahaman Pancasila dalam pemahaman awam, saya mau katakan keprihatinan saya terhadap kita semua, bukan cuma siapa saya, termasuk saya juga, bahwa akhir-akhir ini Pancasila sudah mulai terlupakan. Yang paling menyedihkan adalah bahkan melafalkan urutan dari 5 sila saja sudah banyak orang yang tidak bisa melafalkan 5 sila saja. Padahal sederhana, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat yang sederhana. Waktu saya dari SD dulu kelas 1, kelas 2 saya sudah hafal kalimat itu. Saya sudah hafal tentang Pancasila. Tapi ironisnya akhir-akhir ini banyak orang yang melupakan Pancasila. Teman-teman, kalau kita belajar satu hal saja dari apa yang saya sampaikan hari ini, mari kita lakukan satu hal ini. Hidupkan Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar slogan. Pancasila bukan sekedar diucapkan. Pancasila adalah jiwamu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah cara pandangmu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah dasar berpikirmu sebagai orang Indonesia. Pancasila adalah dasar bertindakmu sebagai seorang Indonesia. Pancasila adalah kekuatanmu sebagai orang Indonesia. Karena di dalam Pancasila itu tersimpan kedahsyatanmu sebagai orang Indonesia, sehingga kau dapat menginfluence dunia. Engkau menjadi terang yang menyinari dunia, sehingga dunia ini datang belajar ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Hai guys, perkenalkan gua Fian, programmernya Intip TV. Nah, di sini tim Intip TV mau memperkenalkan nih beberapa konten atau program unggulan yang telah tim siapkan untuk teman-teman semua ke depannya. Nah, selain menyiapkan seri pelajaran tentang Pancasila, saat ini tim juga akan merilis sebuah program yang kami beri nama The Candidate, yang akan tayang setelah 10 seri Pancasila ini selesai. Nah, program ini adalah rilis peluang bagi suksesi pemimpin di tahun 2024 mendatang. Nah, yang akan kami bahas di sini yaitu kami akan menganalisa dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek politik, kompetensi tokoh, ada juga peluang keterpilihan, dan masih banyak lagi aspek-aspek yang akan kami bahas di sini. Nah, kami juga berharap melalui program dan konten ini akan membantu seluruh masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Papua sampai Pulau Aceh, untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang akan memimpin kita semua pasca kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2024 mendatang. Nah, selain kami membahas secara komprehensif tentang The Candidate, tim kami nantinya program atau konten The Candidate ini juga akan mewawancarai langsung para tokoh yang akan dijadikan sebagai kandidat pemimpin di tahun 2024 mendatang ini. Nah, kami juga akan melakukan diskusi dengan para pakar dan ahli komunikasi politik
dan ilmu politik untuk melengkapi pemahaman teman-teman sehubungan dengan tokoh-tokoh tersebut. Karena itu kami berharap teman-teman semua itu tetap tuning di channel kesayangan kita, Intip TV Official. Nah, karena itu kami hadir untuk memberikan pelajaran bagi teman-teman. Nah, jangan lupa nonton sampai selesai, subscribe bagi yang belum subscribe, bagikan ke semua teman-teman agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Thank you for helping. God bless you all.